Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas dari ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Astina Salsabila Rangkuti dari Manajemen Reguler D. Saya selaku moderator akan membantu jalannya presentasi kali ini. Yang terhormat kepada ibu dosen dari mata kuliah ekonomi pembangunan dan teman-teman yang saya cintai, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Upaya Internasionalisme dalam Pembangunan Ekonomi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyajikan materi. Yang pertama ada Fahri Farudin, yang kedua ada Muhammad Isa Ibnu Abdul Mutakin, dan yang terakhir ada Ratu Fitri Khairunisa. Adapun susunan kegiatan presentasi yang akan dilakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi, penutup, dan yang terakhir masukan dari ibu dosen mata kuliah ekonomi pembangunan. Mari kita awali presentasi kali ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada penyajian materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fitri Khairunisa dari kelas Manajemen Reguler D. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan perdagangan internasional. 1. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang-barang melalui lintas batas kekuasaan suatu negara atau bangsa. Perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. 2. Peranan perdagangan internasional menurut John Stuart Mill yaitu perdagangan secara proporsional menghasilkan suatu penggunaan kekuatan produktif dunia yang lebih efisien, sehingga hal ini dapat disebut sebagai keuntungan ekonomis langsung. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Ibnu Abdul Mutakin dari kelas Manajemen Reguler D. Kebijaksanaan perdagangan dan pembangunan ekonomi. Kebijaksanaan perdagangan dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan A. Memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan. B. Meningkatkan laju pembentukan modal. C. Meningkatkan industrialisme. Dan D. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran. 2. Beberapa argumen telah dikemukakan guna mendukung suatu kebijaksanaan perdagangan yang pada hakikatnya bertujuan memberikan proteksi. 1. Argumen terms of trade. 2. Argumen rasio tabungan. 3. Argumen investasi asing. 4. Argumen industri muda. 5. Argumen ekonomi eksternal. 6. Argumen redistribusi faktor. 7. Argumen neraca pembayaran. 3. Teori kebijakan perdagangan dan industrialisasi. Ada 3 perspektif analisis pokok dalam literatur pembangunan, yaitu 1. Perspektif neoklasik. 2. Perspektif strukturalis. 3. Perspektif radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Farudin dari kelas Manajemen Reguler D. Ingin mencoba menjelaskan tentang peran modal asing dalam pembangunan. Yang pertama yaitu sumber dana eksternal atau disebut dengan modal asing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Demikian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.